Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast Biar Lega adalah podcast yang mengeluarkan isi kepala saya, ngomong apapun topiknya biar saya lega. Kadang-kadang, enggak kadang-kadang sih, baca email juga biar pendengarnya lega. Saya udah absen berapa minggu ya? 2 minggu ya? Sorry ya guys, ini aja hari Jumat lagi tayangnya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya lagi dari Margo City nih, bayar parkir dulu ya. Malam. Oke, makasih. Ya, sebelumnya selamat Lebaran untuk yang merayakan. Selamat Hari Raya, selamat berlibur kemarin. Semoga akhirnya kan bisa mudik, ya nggak? Yang udah 2 tahun nggak mudik, yang udah 2 tahun nggak ngerasain macet-macetan di tol kan akhirnya ngerasain kan, alhamdulillah. Mohon maaf, saya harus minta maaf nggak sih? Kadang-kadang saya juga suka bingung sih ketemu orang yang udah setahun nggak ketemu atau bahkan setahun lebih nggak ketemu terus minta maaf. Apakah gue punya salah sama lo, anjing? Aduh, saya lagi baru masuk ke jalan Margonda Raya. Jujur kepada anak-anak Depok dan sekitarnya, saya sudah lama sekali tidak ke Margo City. Baru kali ini lagi ke Margo City. Dan Margo City kayaknya makin gede deh. Ya nggak sih? Aku merasa Margo City makin besar. Nggak tahu perasaanku saja atau memang Margo City makin besar terus makin makin mewah kali ya. Gue ngerasanya oke banget nih Margo City sekarang. Duh, mobil di kiri ada, gue mau ke kanan ada motor mau. Aduh. Sabar ya, semua sabar. Ini Jumat malam BTW, gue di mobil. Ya bang, udah bilang dari Margo City. Jadi kayaknya nggak ada baca email kali episode ini ya. Ya udahlah ya, gue bacot aja terus. Ini perjalanan mau ke Kebayoran Lama di Jumat malam, jadi kayaknya akan lumayan lah perjalanan ini untuk mengisi podcast. Apa tadi saya lagi cerita? Iya, saya udah lama banget nggak ke Margo City dan ternyata makin besar, kayaknya makin mewah. Gue merasanya makin luas ya. Saya tidak tahu apakah karena saya udah lama aja nggak pernah ke Margo atau apakah ini perasaan saja atau memang Margo City makin luas. Aku tidak tahu. Yang penting saya sudah lama, selain udah lama nggak ke Margo City, saya juga udah lama nggak ke daerah-daerah Depok Margonda ini sih. Udah lama saya tidak begitu. Tidak ke daerah-daerah sini karena nggak pernah ada urusan ke sini. Jadi bagi yang sudah nonton trailer Gatot Kaca, saya tadi ke Margo City ada urusan launching trailer dan launching. Aku baru beli Rejuve. Pertama kalinya seumur hidup beli jus-jus mahal ini. Yang gue beli ini apa isinya? Nanas, bayam. Mana tulisannya? Nanas segar, timun segar, apel segar, bayam segar. Oh, bukan sekedar nanas, timun, bayam, apel, tapi ada segarnya belakangnya. Dan memang segar. Tadi launching trailer, official trailer Gatot Kaca dan launching posternya. Mungkin kalian udah pada lihat semua by now. Jujur kami para pemain pun baru lihat. Dan saya pribadi terkagum-kagum sama CGI-nya. Bukan karena gue main ya, gue muji. Padahal main juga cuma 1 scene, Gilang. Tapi jujur aja saya kaget sama CGI-nya. Wow, segininya CGI-nya gitu loh.
CGI-nya segininya, terutama pas adegan. Kalau yang belum lihat trailer silakan dilihat ya di akun-akun official Gatot Kaca official di Twitter atau di Instagram atau di YouTube udah ada kayaknya. Terutama pas bagian Rizky Nasarnya berubah jadi Gatot Kaca, terus jubahnya kayak nanotech-nya Iron Man gitu, blok muncul. I think it's good, man. It's great. CGI-nya hitungannya bagus lah gitu. Bukan CGI ini apa? Yang dulu tuh Garuda apa? Yang dulu gue nonton tuh di bioskop, sengajain gue nonton. CGI-nya keren sih. Congrats untuk Mas Hanung, tetangga saya. Tetangga, padahal belum pernah nyapa kalau di jalan. Congrats untuk Mas Hanung dan tim. Ini baru trailer sih, gue juga tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya pribadi walaupun main dan datang ke launchingnya tadi sebagai salah satu pemain yang datang, saya belum nonton keseluruhan filmnya. Saya bahkan tidak tahu nih jalan ceritanya gimana. Tapi kalau dari trailernya sih CGI-nya menjanjikan. Jadi saya nggak tahu ya kalau CGI selanjutnya gimana. Tapi yang saya lihat sih sangat menjanjikan ini CGI-nya. Tayang 9 Juni 2022. Semoga bisa pada nonton. Premiernya 6 Juni. Semoga kalian suka. Semoga kalian suka. Gue juga belum. Gue udah kayak pemain yang banyak. Tadi tuh, sebenarnya gue bukan nggak suka ya di momen gitu. Gue tuh bingung karena kan tadi semua, jadi tuh kan gue main yang dari Punakawan nih, yang komik-komiknya kan gue Regen sama Indra Jegel. Mereka nggak ada yang datang, jadi yang datang semua tadi ya aktor semua. Jadi gue diem aja, baru di akhir-akhir kenalan segala macam. Tadi yang datang nih ya, Rizky Nazar, Yasmin Napper, Omar Daniel, Jerome Kurnia, Sasa, siapa yang main Imperfect tuh, yang rambutnya keriting, Sasa itu, yang cewek ada Ismi, siapa saya nggak tahu, lupa, ada Louis siapa gitu. Bro, yang teriak nih Rizky Nasar gila bro. Rizky Nasar tuh fansnya super gokil. Rizky Nasar, gue baru kenal Rizky kan pas series BRI tuh yang di YouTube. Terus ketemu lagi di sini. Fansnya gokil Rizky Nasar. Gue baru tahu kalau beliau sebesar itu karena sorry saya tidak pernah. Mohon maaf Rizky, saya tidak pernah nonton sinetron atau nonton gitu-gitu. Jadi saya nggak tahu seberapa besarnya Anda. Ya kayak gitu tadi fansnya Rizky Nasar semua kayaknya, dan Yasmin Napper. Ya udah. Jadi gue di situ nggak ada yang kenal banget. Paling yang si Ali Fikri yang anak kecil, dia main di Susah Sinyal, sekali gue ketemu bareng syuting. Terus MC-nya Pak Dias Danar dari podcast Hancur, yang MC segala macam premier film di Jakarta pasti di Dias Danar. MC-nya luar biasa tuh orang. Kayak gitu. Terus apa tadi ya? Ya gitulah. Ini pertama kalinya gue ikutan datang launching trailer. Ya gue diajak ya gue datang aja kalau bisa mah. Walaupun saya tidak banyak ngobrol ya nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih. Tapi gue ya gitu aja. Biasalah pemalu saya kan. Tapi seru. Sangat menjanjikan dari trailernya. Semoga bisa mantep lah nih penjualannya. Gue baru sadar pas lihat trailernya pemainnya tuh gede-gede banget, dan lihat posternya ya. Pemainnya banyak dan nama-nama besar semua. Luar biasa nih project Gatot Kaca nih. Sebagai film pertama dari Satria Dewa Semesta. Satria Dewa Semesta tuh universe-nya Gatot Kaca. Nama studionya Satria Dewa. Kalau ini kan Bumi Langit. Kalau kalau Gundala. BTW nih gue mau keluar dari Margonda. Dari tadi kan lurus nih dari Margo City. Terus kan gue pengen putar balik ya. Ternyata di perempatan depan ini gak boleh ya. Gue putar balik kemana berarti? Lurus terus. Coba yang orang Depok jawab. Gak bisa dong. Ntar ya guys, gue sambil udah lama gak kesini, udah gak inget. Muter balik gak boleh ya. Udah daripada ditangkap. Ada motor lagi muter balik. Jangan melanggar peraturan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh.
Apa tadi gue mau lagi ngomongin apa sih? Lebaran. Ya itulah Gatot Kaca. BTW gue dulu udah cerita belum ya soal syuting Gatot Kaca? Lupa gue pernah cerita sini apa belum. Syuting udah lama banget sama kayak Asyapmen. Asyapmen lebih lama sih. Ini syuting saya Oktober 2020 di Jogja. Saya bertiga sama ini satu scene-nya, tapi saya satu frame sama Rizky Nasar. Satu frame saya. Karena Punakawan ini kan temennya Rizky Nasar. Temennya Gatot Kaca maksudnya. Di studio Gamplong namanya. Di Jogja. Dari pusat kota Jogja sekitar 40 menitan, seingat gue ya. Gamplong tuh nama daerah kalau nggak salah. Jadi gue kagum sekali sama studio besar. Ini kayak studio di luar negeri, Universal Studio gitu loh. Ntar gue upload deh fotonya saat filmnya udah tayang. Foto-foto behind the scene gue saat syuting. Jadi bener-bener ada suasana. Ini kan syutingnya ini nih, Ki Hajar Dewantara di situ. Syutingnya filmnya Mas Handung apa? Yang Iqbal Ramadan. Apa ya? Bumi Manusia tuh di situ. Jadi tuh dia punya kota di dalam studio besar, studio alam ya, jadi studio outdoor. Yang tempat, jadi gue masuk jalan kaki, area candi dulu, terus ada area perkampungan, jalan lagi baru area kayak kota rekaan lah, kota antah berantah. Gue di situ syutingnya, di kota itu. Oh ada telepon, bentar ya saya ngangkat telepon dulu. Oke lanjut lagi. Saya masih di Margonda. Tadi ngomongin apa ya? Oh Gamplong, ya studionya bener-bener kayak kota aja, ada mobil, ada toko-toko. Gue sampai kagum sendiri, gue baru tahu di Indonesia ada studio itu. Mantap. Yang kemarin jadi kan gue sempet ada dubbing film Gatot Kaca dikit, tambah dialog. Itu di daerah Ceger, Jakarta Timur. Itu namanya Jakarta Film Studio kalau nggak salah daerahnya. Itu pun gue baru tahu cukup besar. Ada studio, ada tempat audio, ada tempat apa gitu-gitu. Dan ada satu set ini, kursi, ada badan pesawat terbang dipotong. Jadi kayaknya untuk set dalam kabin pesawat gitu, keren banget. Kagum gue sama keseriusan industri kreatif. Lu ngeliatnya kayak main-main kan, ada kota, ada apa, tapi itu serius gitu. Industri kreatif tuh mantap emang. Ada orang-orang yang sangat serius membuat kota bohongan, membuat kereta bohongan. Mobilnya sih bener-bener, jadi nuansanya tuh kan mobil-mobil klasik gitu ya, mobil-mobil tua sama motor-motor tua di kota yang nanti gue akan muncul di Gatot Kaca. Kayaknya mereka bisa nuker-nuker kali itu, biar kalau dipakai di film lain beda. Mungkin itu kan gue kayak pangkalan ojek, terus kanan kirinya ada toko-toko. Mungkin tuh pelang-pelang tokonya bisa diganti kayak gitu untuk toko lain sesuai keperluan film. Kayaknya sih gitu sih. Sangat keren. Salut. Katanya sih itu punya Mas Handung ya, studionya, studio Gamplong. Mas Handung kan orang Jogja katanya, saya juga nggak tahu. Keren. Harusnya sih boleh buat umum ya, kalau menurut gue lumayan kan buat orang jalan-jalan, lihat, oh set film kayak gini ya. Atau mungkin kalau ada syuting bisa sambil nonton, ditiketin, kan menambah pengetahuan juga dan menambah pemasukan bagi studionya. Mantap lah, studio Gamplong di Jogja. Lebaran kemarin saya di rumah aja, lebaran hari kedua, hari ketiga, hari 1-2, lalu ke Bandung. Tapi ke Bandung dalam rangka saya main-main aja, bukan berlebaran, karena keluarga pada Jakarta, ke Bandung aja lah main-main. Selalu menyenangkan ke Bandung. Wait. Selalu menyenangkan ke Bandung tentu saja. Gue selama bulan puasa nggak ada ke Bandung. Baru kemarin pas lebaran ke Bandung lagi.
sebenarnya menurut gue pas kemarin, berarti gue dari kan hari Senin ya, Lebaran tuh hari Senin. Saya hari Rabu malam saya ke Bandung, sangat lancar, 2,5 jam normal. Terus di Bandungnya menurut gua nggak gimana ya, padat tentu, tapi di beberapa titik gitu macetnya kayak macet Bandung pas weekend aja. Weekend setiap weekend kan Bandung kan macetnya busuk kan. Nah kayak gitu aja ramenya kalau menurut gua ya. Gua besok hari Kamisnya makan di Bu Imas, itu rame banget Bu Imas. Terus jalanan depannya kalau alun-alun, sekitar alun-alun tuh rame, karena itu kan orang-orang kabupaten biasanya pada ke alun-alun kalau liburan. Kalau saya lihat biasanya demografinya tuh yang ke alun-alun, ke Asia Afrika itu tuh orang dari kabupaten-kabupaten Bandung atau sekitaran Bandung yang akhirnya ke kota. Correct me if I'm wrong, but nggak usah correct me if I'm wrong. Ya itu. Jadi daerah alun-alun jalanannya rame dan cukup macet. Jadi ramenya tuh ya di jalanan rame, tapi masih jalan lah, bukan yang sampai wah padat banget berhenti, enggak. Gue udah takut aja Bandung semacet itu. Ramenya ya di parkiran kafe jelas rame banget, parkiran mall, tapi gue nggak ke mall sih. Jadi itulah di titik-titik tempat-tempatnya. Mungkin kalau gue ke Ciwidey, kalau gue ke situ Patenggang gitu, ke Pangalengan mungkin rame kali ya. Aduh, sorry. Kalau gua ke Lembang, ke Dago Atas mungkin akan rame banget, tapi karena gue tidak ke daerah-daerah situ jadi masih aman lah. Terus gue juga tadinya mau pulang Sabtu karena takut kena arus balik kan. Pulang Minggu deh, tanggung gitu, mager. Sabtu masih mager. Pulang hari Minggu malam pun masih normal 3 jam, nambah setengah jam dari berangkat. Itu agak macetnya juga macet standar. Itu kayak macet kalau gue pulang dari Bandung hari Minggu, kayak hari Minggu di non Lebaran gitu, di non libur Lebaran pun segitu macetnya. Kayak gitu, jadi ya gitulah. Terus gue baru inget kemarin kan gue ngupload foto yang sama Hi-Fi tuh, yang acara gue The Next Vibe itu kan gue ngobrol sama Hi-Fi. Ya mungkin kalian saya juga pernah cerita kali ya, soal saya kan ngepen sama Neidanya Hi-Fi, lebih tepatnya kayak celebrity crush lah, celebrity crush. Karena pas saya upload juga ada beberapa yang komenin, akhirnya ketemu Neida bang. Jujur saat saya udah pernah ketemu Febri sebelumnya, udah pernah satu acara bareng. Kalau Ezra dan Ilham baru ketemu di tempat, tapi Ezra tuh satu SD sama gue. Dia sekelas sama adik gue, seumurannya sekelas. Jadi ada bahan obrolan lah sama mereka. Nah, kalau sama Neida nih saya baru pertama kali ketemu nih kemarin, secara langsung akhirnya. Jujur saya deg-degan. Saya cukup speechless, tidak banyak bicara, tidak banyak ngobrol ada dikit-dikit, tapi tidak banyak cang-cincong, segitu-segitu aja karena saya speechless. Udah, sekian cerita soal ketemu Neida. Oke, balik lagi cerita ke Bandung. Terus saya lagi cerita apa ya? Apa ya tadi cerita ya? Ya nggak terlalu rame kecuali di tempat-tempat makannya. Bu Imas rame banget, dan Bu Imas itu susahnya adalah kita tidak bisa reserve atau waiting list. Jadi ya udah, siapa cepat tungguin aja orang makan udah mau habis, berdiri deket mejanya, duduk langsung. Kayak gue baru merasakan udah lumayan sering gue makan Bu Imas, kayaknya gue baru ngerasain tuh Bu Imas seramai itu, gue baru mengalami gitu. Ramai banget sih. Terus apalagi ya, jalanan di alun-alunnya rame.
Sisanya enggak sih, Bandung biasa aja. Nggak ada yang sampai parah banget lah. Karena gue pulang hari Minggu ya. Pulang hari Minggu. Terus di rest area 125 gue berhenti. Ketemu temen orang Indosiar yang ngurusin Suca. Ngomongin Suca yang akan ada tahun ini. Spoiler. Mereka cuma 1 malam di Bandung, lebih tepatnya di Ranca Upas. Jadi baru pada berangkat hari Sabtu pagi, ini pulang Minggu sore tuh ketemu gue di rest area. Mereka Sabtu pagi masih 6 jam ke Bandung. Bahkan ada satu yang berangkat dari jam 3 pagi dari Jakarta, nyampe Bandung jam 1 siang alias 10 jam. Wow, hari Sabtu berarti masih banyak banget orang berangkat Sabtu. Atau kayaknya karena one way ya, kan one way dari Jawa diutamain kan, arus balik, jadi yang ke Bandungnya mungkin tutup, makanya bisa jadi sampai 10 jam gitu ya. Luar biasa sih pesona Bandung di mata Jakarta. Gue makan di mana tuh ya, isinya emang plat B sih banyak, dan selalu menyenangkan di Bandung. Tidak pernah hilang rasa menyenangkan itu, dan sampai sekarang masih pengen punya rumah di Bandung. Amin barudak, aminkeun barudak. Pengen beli rumah di Bandung. Doa yang spesifik. Oke. Rumah di Bandung di area atas. Ya Allah, kalau nggak di Dago Pakar atau di Tubagus Ismail atau di Cigadung, ya Allah. Kan ada yang bilang doa itu harus spesifik. Jangan cuma bilang di Bandung doang. Bandung besar, Bos. Itu doa spesifik saya, ya Allah. Tubagus Ismail, Cigadung, Dago Pakar, itu yang saya mau. Awiligar sebenarnya pengen. Saya pernah nginep di hotel, di Clove Hotel tuh yang boring bokir tuh di Awiligar. Terus di rumah temannya Uus pernah juga di Awiligar. Terus pernah mesen nginep ke Bandung, nginep di Airbnb di Awiligar juga, rumah enak banget. Tapi dosen saya yang saya bikin konten bareng tentang politik itu, dosen saya tuh rumahnya di Awiligar, dia bilang, karena harganya nggak setinggi Dago Pakar dan lain-lain. Tapi nggak enaknya karena Awiligar itu masuknya Kabupaten Bandung, ngurus apa-apa mesti ke Soreang, jauh. Padahal itu kan lebih dekat ke Cigadung gitu-gitu kan. Tapi jadinya jauh. Cuma ya Allah, nggak apa-apa deh. Kalau paling ngurus-ngurus pajak kan berapa sih, nggak setiap hari kan ke Soreang. Nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa deh kalau engkau ingin memberi saya rumah di Awiligar. Atau di tengah kota, apa doa harus sekalian ya? Saya minta di rumah di Pati Ukur gitu. Atau enggak sih, kayaknya di Pati Ukur enggak sih. Itu bagus sih. Paling cocok. Yang tinggal di Jakarta berasa sekali ya macetnya ya. Kota ini memang mantap, semakin mantap. Apakah karena udah lama nggak macet banget selama 2 tahun jadi kaget sekarang kayak gini? Atau emang lebih macet dari sebelum pandemi ya? Kalau gue pribadi sih merasanya lebih macet daripada sebelum pandemi ya. Tapi banyak yang bilang, ini karena udah lama aja, udah lama nggak pernah macet jadi ngerasa macet banget. Sebelum pandemi juga segini macetnya. Wah, salah gue jadi kebagusan. Jadi saya kan baru lewat Lenteng Agung lagi ya, setelah ada putar balik tapal kuda yang baru itu. Kok jadi nyasar?
Malah ke arah kebagusan ini saya ke bawahnya. Tapi masih bisa kan ke luar ke situ? Pasar Minggu, oh masih bisa. Sorry ya guys, saya sambil lihat jalan nih, maksudnya ya emang dari tadi juga lihat jalan sih, maksudnya takut nyasar. Ini kemana sih? Oh iya, bisa lurus juga ke Simatupang sama. Sumpah udah lama nggak lewat sini. Tadi gue juga waktu ke Depok, pas perjalanan ke Depok dari daerah rumah, untuk pertama kalinya nyobain si putar balik tapal kuda itu bikinan Anies Baswedan, mantap sekali. Apakah ini proyek mercusuar? Kalau hanya membangun sih ya. Mantap. Jadi putar baliknya nggak mengganggu kereta kan ya. Orang-orang jadi kalau putar balik sekarang tidak mengganggu kereta. Berarti jadwal kok tidak mengganggu kereta? Kereta mah jalan mulu. Kereta kan nggak berhenti untuk mobil yang berhenti untuk kereta. Jadi maksudnya perjalanan mobil jadi jalan terus gitu, nggak keganggu kereta lagi. Dinda jangan marah-marah. Oh, keluarnya ke sini. Sama aja berarti, oke. Saya tadi takutnya beda jalannya. Saya mau cerita apa ya, lupa. Habis cerita saya kayaknya 27 menit. Udah dulu kali ya, setengah jam lah ya, nggak usah pakai email episode ini, biar langsung upload. Kalau email takutnya gue kapan lagi bikinnya, ntar gue telat lagi ya. Nanti gue upload ya. Terima kasih sudah selalu setia menunggu, walaupun sering telat, sering bolong-bolong. Insya Allah minggu depan, nggak usah janji lah ya, ditungguin aja lah, kalau ada syukur, kalau enggak ya udahlah. Selamat Lebaran sekali lagi. Mohon maaf kalau ada saya salah kata selama saya bikin podcast ini. Kalau ada ceng-cengan saya yang membuat sakit hati, jangan sakit hati. Siapa suruh email ke saya. Udah itu aja lah ya. Stay healthy, jaga kesehatan. Semoga selalu dipertemukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup Anda. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di episode berikutnya.